Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan majelis-majelis dalam organisasi Muhammadiyah. Anggota kelompok yang pertama Rismawati dengan NIM B1190077. Yang kedua Wahyu Pramesti B1190088. Yang ketiga Rahmawati B1190065. Pengertian majelis. Dalam bahasa Arab, majelis berarti duduk. Kata majelis merupakan bentuk isim makan yang mengandung arti tempat duduk. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian majelis adalah pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Tentuan majelis sebagai berikut. Majelis sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. 2. Majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai kebutuhan. Majelis yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 2010 adalah sebagai berikut. Majelis dalam organisasi Muhammadiyah. Yang pertama sampai yang kelima, Majelis Tarjih dan Tasdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader. Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tasdid. Yang pertama, mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam hal membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam, menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan, dan mempersiapkan serta meningkatkan kualitas ulama dalam persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, membimbing umat, memberikan arah, menyampaikan fatwa keagamaan, dan memberikan suatu dasar pembenaran keagamaan yang dapat dipahami umat dalam suatu konsep yang terpublikasikan secara terencana dan meluas agar masalah dan tantangan yang tumbuh bisa dimengerti dan dijawab dengan semangat rahmat lil alam. Yang ketiga, mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka mengembangkan ciri pelaksanaan tasdid dan mengantisipasi perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu peran Majelis Tarjih dan Tasdid. Yang pertama, bertanggung jawab mengambil keputusan ketarjihan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam keislaman dan menampung aspirasi baru yang tumbuh di kalangan umat. Majelis Tabligh. Kiai Haji Ahmad Dahlan tampil ke muka sebagai mujadid dan mujahid besar Islam. Beliau ingin mengembalikan umat Islam kepada kemurnian cita ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jiwa dan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dijabarkan dan dicanangkan oleh lembaga yang bernama Majelis.
Tablik atau majelis dakwah pada waktu Muktamar ke-38 di ujung Pandang tahun 1971 ditetapkan program umum sebagai berikut: mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kepada segala golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan. Majelis Tablik ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari pimpinan-pimpinan sesudahnya dibentuk dan diadakan terus-menerus sampai dewasa ini. Majelis ini diadakan dan digerakkan dengan berpedoman pada firman Allah surah Ali Imran ayat 102, 103, dan 104. Tugas dan fungsi Majelis Tablik. Yang pertama, memberikan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan untuk digunakan sebagai bahan dalam menyusun kebijaksanaan persyarikatan dalam bidang tablik. Yang kedua, pembinaan dan peningkatan kemampuan serta pengkoordinasian kegiatan dan gerak mubalik dalam menyiarkan ajaran Islam kepada anggota, umat, dan korp mubalik Muhammadiyah di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Yang ketiga, penggerak pengajian dan pengembangan pengamalan ajaran Islam, serta mengembirakan kegiatan ibadah anggota persyarikatan dan masyarakat dalam kelompok jamaah, sehingga memiliki kemampuan penyelesaian persoalan hidupnya sebagai orang Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa yang selalu berubah dan berkembang, guna meningkatkan mutu kehidupannya sepanjang ajaran Islam dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Mulai tahun 1985, setelah Muktamar ke-41 di Surakarta, didirikanlah Majelis Diktilitbang dengan ketua pertamanya Drs Haji Muhammad Jaman Al-Kindi, MBA. Majelis ini mengemban dua tugas sekaligus, yaitu mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi Muhammadiyah dan menyelenggarakan aktivitas penelitian dalam konteks pengembangan persyarikatan. Pasca Muktamar Muhammadiyah ke-41, Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dipecah menjadi dua majelis, yaitu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Diktilitbang. Program pokok Majelis Pendidikan Tinggi. 1. Pengembangan PTM yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan PTM, pengembangan jaringan kerjasama internal dan eksternal, penanganan masalah-masalah kemahasiswaan, pengembangan organisasi dan kelembagaan, serta penyusunan dan penyempurnaan kaidah PTM. Kedua, penelitian dan pengembangan, mencakup program penelitian dan pengembangan PTM dan penelitian pengembangan Muhammadiyah. Dari pokok program tersebut, maka dijabarkan yang pertama, bidang peningkatan kualitas PTM, meliputi supervisi PTM yang diselenggarakan sekaligus dengan temu regional PTM, mengintensifkan kunjungan ke PTM kecil, sebagai supporting bagi peningkatan kualitas pengelolaan PTM, workshop pengembangan kurikulum PT, dan lain-lain. Yang kedua, bidang penelitian dan pengembangan, meliputi pengembangan database dan pusat informasi persyarikatan, pengembangan kerjasama lembaga penelitian di lingkungan persyarikatan, peningkatan kualitas penelitian di PTM, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang kerjasama dan kemahasiswaan meliputi kerjasama dengan Badan Pendidikan Muhammadiyah, baik majelis maupun ortom, dalam pengembangan kurikulum, kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian, kerjasama antar PTM dalam peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, bidang organisasi dan kelembagaan meliputi
konsolidasi organisasi, rapat kerja majelis dikti, rapat rutin majelis forum rektor PTN, pembina, dan lain-lain. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis ini lahir sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, semula bernama Urusan Sekolahan Hizmu Akhro, yang kemudian menjadi Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat Muhammadiyah. Selanjutnya berkembang kepengurusannya sampai dengan perguruan tinggi. Nama majelis ini dari waktu ke waktu berubah-ubah, antara lain Majelis Pendidikan dan Pengajaran, kemudian Majelis Pendidikan dan Kebudayaan, dan mulai tahun 1985 majelis ini dipecah menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini memikirkan kemajuan sarana dan prasarana pendidikan, administrasi, pergedungan, manajemen, kurikulum, dan silabusnya. Majelis ini memikirkan generasi kader yang alim dan intelek, serta intelek yang alim, kader pemimpin bangsa yang handal, cakap, penuh iman dan takwa, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. 1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan persyarikatan serta menggerakkan kegiatan anggota-anggota untuk beramal di bidang itu. 2. Memimpin dan membantu usaha cabang-cabang dan usahanya di bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan. 3. Mengadakan pendidikan untuk membentuk tenaga pendidikan dan pengajaran yang berjiwa Muhammadiyah, mempertebal keyakinan agama dan kesadaran kemuhammadiyahan kepada tenaga pendidik dan pengajar. 6. Pengusaha alat kelengkapan pengajaran dan pendidikan serta alat-alat administrasi sekolah, madrasah, dan pesantren. 7. Membuka dan penyelenggaraan sekolah atau madrasah atau pesantren dan sebagainya di tempat yang penting strategis di mana cabang-cabang yang bersangkutan tidak atau belum mungkin menyelenggarakan sendiri. 8. Mengurus dan menyelenggarakan sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, percontohan atau teladan. Dan 9. Menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, dan lain-lain. Majelis Pendidikan Kader. Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kader 1990 dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani 2000. Tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Kader. 1. Mengintensifkan pendataan kader dan aspek-aspek yang terkait lainnya guna kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah di berbagai struktur di lingkungan persyarikatan. 2. Menerbitkan publikasi dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah dalam berbagai aspek. 3. Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan khusus seperti pendidikan non-formal untuk pengembangan sumber daya manusia persyarikatan. 4. Menyelenggarakan forum ideopolitor, ideologi, organisasi politik, dan organisasi sebagai program refreshing penyelenggaraan khusus anggota pimpinan persyarikatan di berbagai tingkat struktur yang mengembangkan metode dialogis. 5. Mengoptimalkan dukungan fasilitas sarana prasarana dan dana untuk pengembangan kualitas kader dan sumber daya manusia di lingkungan Muhammadiyah. 6. Mengintensifikan pembinaan siswa di madrasah mu'allimin, mu'allimat, pondok pesantren,
dan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah khusus Muhammadiyah sebagai wahana khusus pembentukan kader persyarikatan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.